Sebab ada dua model manusia yang celaka. Dia punya dosa, nggak pernah memohon ampun kepada Allah. Yang sisi lain adalah orang yang merasa banyak dosa lalu putus asa, seolah-olah Allah tidak bisa mengampuninya. Maka kami berseru kepada siapapun, sebesar apapun dosa anda, hayo kembali kepada Allah. Sudah dijanjikan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bahkan disebutkan kalau orang bertobat dengan serius, yang semula pelaku dosa lalu tobat, innallaha yuhibbut tawwabin, akan menjadi orang yang masuk wilayah mulia, itu wilayah mahbubiyah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimul ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para perindu ridha Allah, majlis Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Dan mari kita benar-benar bersyukur. Saat ini, detik ini, kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hamba-hamba yang lalai, kita dipilih untuk bisa menghadiri tempat yang mulia, untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan solat Jumat. Dan ketahuilah wahai hamba Allah, tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan sujud sekali kecuali karena dipilih oleh Allah. Tidak ada seorang hamba yang bisa berderma 1.000 rupiah kecuali karena dipilih oleh Allah. Sadari bahwa Anda semua saat ini adalah dipilih oleh Allah. Syukuri, la in syakartum la azidannakum. Jika kita mensyukuri karunia Allah, maka Allah akan selalu menambahkan nikmat tersebut untuk kita. Kita bersyukur karena karunia, kemudahan untuk beribadah, maka dengan syukur kita Allah akan semakin memudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba Allah, para perindu ridha Allah, perindu kedamaian, ketahuilah bahwa kedamaian yang sesungguhnya hanya nanti di surga. Tapi ketahuilah bahwa kedamaian di surga nanti mukaddimahnya adalah jika kita bisa damai di dunia. Untuk bisa menjadi orang yang damai di akhirat, hidup kita di dunia harus damai. Damai kepada sesama, baik kepada sesama. Jangan berbuat zalim. Jangan mendengki. Jangan membenci. Senanglah berbagi. Berbuat baik untuk orang lain, dan itu adalah kedamaian di dunia. Dan sesungguhnya itu adalah mukaddimah kedamaian nanti di akhirat. Ceritanya panjang untuk berdamai di dunia. Kita harus bagaimana berdamai dengan ibunda kita, ayahanda kita. Kita berdamai dengan saudara kita. Kita berdamai dengan sahabat kita.
Yang kadang dalam perjalanan hidup kita ada permasalahan dengan orang tua, kadang orang tua jadi musuh, saudara jadi musuh, ada rebutan waris dan seterusnya. Dengan sahabat pun juga demikian, karena rebutan tahta pun berantem. Tapi Anda orang terpilih. Insya Allah kita akan mudah, insya Allah. Kalau kita serius untuk bisa berdamai dengan sesama. Yakin, kita harus berdamai. Permasalahan-permasalahan kita dengan saudara kita, ayo kita selesaikan. Sadari bahwasanya mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada di antara kita menginginkan celaka untuk mereka. Kalau mereka berbuat salah kepada kita, urusan pribadi kita, bukan urusan agama. Jika urusan pribadi kita, bergegaslah untuk berlapang hati untuk dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan benci, dengki di hati kita kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah bahwasanya benci dan dengki adalah yang mengundang permasalahan antara kita dengan sesama manusia, yang menjadikan kita tidak bisa damai. Kemudian kita berdamai dengan Allah. Berdamai dengan manusia kisahnya panjang. Diajarkan oleh para ulama dengan istilah ilmu akhlak. Bagaimana kita hidup dengan baik dengan sesama. Ini ceritanya panjang dan kita harus belajar ilmu itu. Khususnya di hari-hari yang kita sering teradu menjadi bermusuhan karena bermacam-macam hal. Tapi kalau kita sudah punya bekal hati yang benar, hati yang baik, maka ketahuilah kita tidak akan bisa diadu domba. Karena kita adalah sehati, kita saling mencintai, hidup indah di dunia, muqaddimah keindahan kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Kalau kita tidak segera berdamai kepada Allah, keburu malaikat Israel mencabut nyawa kita, maka ketahuilah hidup kita tidak akan damai di alam barzakh sengsara, di padang mahsyar tersiksa, di neraka jahanam, akan merasakan panas dan murka Allah saat itu. Mumpung ada nyawa di kandung badan kita, itu artinya ada kesempatan kita untuk berdamai dengan Allah. Hai hamba Allah, ketahuilah bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Seorang hamba Allah akan mengampuni dosa hambanya selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawa sampai tenggorokan, tidak akan diampuni lagi oleh Allah. Dan selagi matahari belum terbit dari barat. Alhamdulillah, matahari masih terbit dari timur. Anda pun masih bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid ini. Ayo kita berdamai dengan Allah. Untuk memulai perdamaian kita dengan Allah adalah koreksi, sadari diri. Sadari bahwa kita ada salah, ada dosa. Merenungi kesalahan kita agar kita bisa menyesali. Dan ketahuilah dosa seorang hamba sebesar apapun, jika hamba itu menyadari dosa tersebut lalu mengadu kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah, maka ketahuilah sungguh pengampunan Allah lebih luas daripada dosa hamba-hambanya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Sadari wahai hamba Allah, jangan putus asa dengan dosa yang pernah kita lakukan. Segede apapun, sebesar apapun, ada pintu tobat yang dibuka oleh Allah lebar-lebar setiap saat dan untuk siapapun. Jangan kita menjadi orang bodoh, tidak pernah menyadari pintu maaf dibuka. Terus dengan dosa-dosa hingga dicabut nyawa, membawa dosa. Dan ketahuilah, sekecil apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jika belum diampuni oleh Allah, maka dosa itu akan ditemui di alam barzakh. Akan jadi seksa di sana, hai hamba Allah. Belum lagi akan memberatkan langkahnya di padang mahsyar, menyeberang siratal mustaqim, akan tertatih-tatih dan terjerumus, tercebur ke neraka jahanam. Akan tapi kalau kita dengan kesadaran akan dosa kita lalu bergegas memohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun, hai hamba Allah. Jangan tengok dosa orang lain, kita tidak punya urusan dengan dosa orang lain, kita punya urusan dengan dosa kita sendiri. Banyaklah merenungi dosa-dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lesan kita. Mata kita selama ini melihat apa? Apakah yang kita lihat itu kita merasa menyesal atau tidak dengan dosa yang kita lihat itu? Alangkah banyaknya dosa-dosa dengan mata kita di hari ini. Dan dari mata itulah lalu turun ke hati. Jika itu kemaksiatan akan mengotori hati. Setelah itu hati akan kotor, hati akan gelap.
sehingga susah menerima kebaikan. Jaga mata. Sesali dosa mata, sesali dosa telinga, sesali dosa lesan, dan sesali dosa-dosa kita. Untuk memulai berdamai kepada Allah, langkah pertama, langkahnya adalah bertobat. Tapi untuk sampai kepada tobat yang sesungguhnya ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah kita harus sering mungkin merenungi kesalahan dan dosa-dosa kita. Jangan sampai ada yang merasa tidak berdosa. Dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tapi tidak pernah merasa dosa. Banyak dosa tapi tidak pernah merasa dosa. Itu dosa di atas dosa. Akan tapi orang hebat adalah orang besar. Biarpun itu dosa kecil, ia anggap besar. Karena apa? Dosa sekecil apapun membuat Allah murka. Maka tidak pernah ada orang mengecilkan dosa, karena dia orang kenal Allah. Tapi jika seorang hamba tidak pernah mencoba merenung itu untuk sampai kepada sadar itu untuk tobat, tidak akan bisa menyesal. Orang tidak akan bisa bertobat kecuali dia menyesali dosa, dan orang tidak akan bisa menyesali dosa kecuali dia sadar, dan orang tidak akan bisa sadar kecuali dia menghidupkan renungannya. Sisihkan waktu sejenak di tengah malam untuk membaca hidup kita. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan yang lalu, apa yang kita lakukan. Jangan sampai hasilnya adalah kita tidak tahu kekurangan kita. Buta mata kita kalau begitu. Buta hati kita kalau orang tidak bisa melihat kekurangan diri. Kemudian setelah kita menyadari dosa kita, lihat, di sana pengampunan Allah sangat luas. Jangan sampai ada di antara kita yang putus asa. Hamba, mungkin ada seorang hamba yang dengar suara ini adalah tidak pernah melihat dosa kecuali pernah ia lakukan. Mungkin dia pemabuk, mungkin dia berjudi, mungkin dia berzina. Semua dosa dilakukan. Kalau dia setelah itu dia menyesal, saat ini, detik ini dia menyesal dan menyadari kesalahannya, kemudian dibarengi dengan penderai air mata lalu mohon ampun kepada Allah. Hei pendosa yang sangat banyak tadi, ketahuilah bahwasanya pengampunan Allah lebih luas dari dosa yang kau lakukan. Hei hamba Allah, jangan ragu dengan Allah, jangan ada yang putus asa dengan Allah. Kembali, ayo kembali semuanya. Kembali semuanya kepada Allah. Sesali dosa masing-masing, sesali dosa diri. Itu kita harus punya waktu untuk membaca diri kita, perjalanan hidup kita. Dikatakan bahwasanya tafakkur sa'ati khairun min ibadatis sana. Qadiyat menyebutkan maknanya adalah kalau orang menghidupkan renungan akan hidup hatinya. Dosa yang kita lakukan saat ini. Ayo, kalau ingin berdamai kepada Allah, sadari sebanyak-banyaknya apa yang bisa kita lakukan, apa yang telah kita lakukan. Takutlah kepada Allah ya hamba Allah. Dan juga jangan putus asa. Sebab ada dua model manusia yang celaka. Dia punya dosa, nggak pernah memohon ampun kepada Allah. Yang sisi lain adalah orang yang merasa banyak dosa lalu putus asa, seolah-olah Allah tidak bisa mengampuninya. Maka kami berseru kepada siapapun, sebesar apapun dosa anda, hayo kembali kepada Allah. Sudah dijanjikan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bahkan disebutkan kalau orang bertobat dengan serius, yang semula pelaku dosa lalu tobat, innallaha yuhibbut tawwabin, akan menjadi orang yang masuk wilayah mulia, itu wilayah mahbubiyah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana yang semula dimurkai menjadi dicintai? Kuncinya adalah pintu tobat harus kita masuki. Pintu tobat harus kita masuki. Dan kalau kita bicara tentang surga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah untuk menuju surga, pengampunan kepada Allah, jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju surga yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin sebagian yang berkata, karena sering mendengar khatib berwasiat bertakwa, menjauhi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan itu betul, akan tapi ternyata ada takwa yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang sangat indah bagi pendosa. Disebutkan wa idzal lil muttaqin, disiapkan surga untuk yang bertakwa. Memang di situ adalah orang disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah orang yang sering berderma,
Berbuat baik dalam keadaan susah pun dia berusaha untuk bisa memberi bantuan pada orang lain. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang ini urusan dengan sesama manusia. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah di saat dibikin kesel oleh ibundanya, oleh ayahandanya, oleh saudaranya, direbut warisnya, dia kesel. Tapi wal kadhiminal ghaidha, dijailin sama sahabatnya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan. Tidak boleh, aku tidak boleh marah. Dia adalah ibuku, dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku. Wal kadhiminal ghaidha, setelah menahan amarah, tidak diluapkan dalam caci, tidak diluapkan dalam catatan-catatan SMS-nya, dia tahan di dalam hati. Kemudian wal afina anin nasi, dia melangkah kepada tingkat lebih tinggi. Dia dijailin, dia dijahatin, lalu kemudian dia memaafkan. Wal afina anin nasi, sudah dijahatin, menahan amarah, kemudian memaafkan. Kemudian Allah yuhibbul muhsinin, yang terakhir adalah indah sekali. Sudah dijahatin, Allah yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Jadilah Anda ahli surga seperti itu. Anda dijailin, Anda memberi kebaikan. Kemudian lanjutan ayat ini adalah untuk para pendosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang pendosa yang biasa zalim kepada dirinya sendiri, kemaksiatan, melakukan kekejian. Kemudian dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka yakin bahasanya yang mengampuni hanya Allah. Bertobat. Ternyata setelah bertobat, biarpun dia pendosa, diampuni oleh Allah, masuk golongan ahli surga yang disebutkan tadi. Maka penghuni surga bukan saja orang yang tidak pernah berdosa selama hidupnya seperti para nabi, akan tapi bisa orang-orang yang berdosa seperti kita. Akan tapi dengan catatan bertobat, dan ingat, jangan tunda esok hari, karena esok hari belum tentu untuk Anda. Bergegaslah hari ini bertobat, jangan menunda tobat. Menunda tobat adalah sebuah kebodohan, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Mari kita semuanya berpikir, ingat, jangan memikirkan dosa orang lain. Dosaku, aku yang banyak dosa. Kemudian setelah itu pandang pengampunan Allah yang sangat luas. Dan hadirkan penyesalan ini, untung bisa dibarengi dengan derai air mata di tengah malam, di saat tidak ada anak dan istri, tidak ada saudara dan sanak kerabat. Kita menangis kepada Allah di saat dalam kesendirian kita. Itulah tangis yang sesungguhnya. Orang boleh menangis di depan orang, akan tapi lebih dahsyat lagi kalau kita bisa menangis di depan Allah di saat tidak ada manusia. Dan berusahalah untuk menangis. Kalau kita bisa menangisi dosa, ketahuilah Nabi pernah memberikan kabar gembira. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati, mata-mata ini nanti akan menangis di hari kiamat. Illa ainun bakat min khasyatillah, kecuali mata yang pernah bercucur air mata karena takut kepada Allah. Tanyakan diri Anda sendiri, pernahkah Anda menangisi dosa Anda? Tanyakan diri sendiri di saat Anda sendiri di tempat yang sepi, yang melihat hanya Allah. Sudahkah pernah derai air mata Anda jatuh? Sayyidina Umar menyebutkan, berusahalah engkau untuk menangisi dosa. Belum bisa ya Khalifah, berusahalah untuk menangisi dosa. Belum bisa, berusahalah terus untuk menangisi dosamu. Belum bisa, kalau kamu belum bisa menangisi dosamu, maka menangislah engkau, karena engkau telah tidak bisa menangis karena dosa. Insya Allah ahli surga semuanya ini. Jangan ragu. Siapapun kita yang orang ahli kebaikan, tempat Anda insya Allah di surga. Jika kita adalah pendosa, ada pengampunan Allah. Bergegaslah menuju pengampunan Allah. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad. Mattasalat aynun bin nawar wa udhunun bi khabar wa ala alihi al-athhar wa ashabil khiyar. Wa asirul muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang tertinggal di saat Anda menjadi orang yang sudah baik. Atau memang Anda memang selama ini baik, jarang melakukan dosa. Atau di saat Anda sudah bisa tobat kembali kepada Allah. Ada langkah selanjutnya, tanda ketulusan Anda dalam mengabdikan diri kepada Allah, dan tanda ketulusan seorang pendosa dalam bertobat kepada Allah adalah memandang orang yang masih dalam jalan dosa dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ini yang harus kami hadirkan supaya orang tidak menjadi orang yang ujub. Kalau sudah masuk wilayah baik, kebaikan, menjadi seorang yang congkak dalam beragama. Menjadi seorang ustaz, menjadi seorang ceramah, menjadi seorang imam, menjadi seorang guru zikir. Congkak beragama. Memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, akan runtuh orang yang katanya baik. Karena merendahkan itu dosa hati yang kadang tidak dicermati oleh sang pelaku itu sendiri. Maka jika Anda sudah masuk wilayah kebaikan, ingat, pandang mereka yang masih dalam jalan yang salah dengan pandangan penuh kasih. Dan Anda harus uji diri Anda waktu Anda melihat orang-orang seperti itu. Mungkin Anda melewati satu tempat di tengah malam, ada beberapa wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan, dengan baju pendek, setengah membuka aurat, melambaikan tangan karena dia ingin mengajak berzina siapapun yang mau diajak. Lalu Anda pulang dari majelis yang mulia, tanyakan di hati kecil Anda waktu itu, waktu Anda, mobil Anda di-stop oleh wanita-wanita semacam ini, apa yang ada di hati Anda? Ada sebagian yang karena dia merasa orang baik, dengan kecongkaannya lalu berkata, kasihan malam-malam begini, astagfirullah, kasihan. Sepertinya dia beristighfar, tapi sesungguhnya istighfarnya mengecek dan merendahkan orang lain. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang seperti itu, atau kita melihat beberapa anak muda yang digardu lalu dia mabuk, apa yang ada di hati kita? Siapa di antara kita yang di saat melihat orang-orang seperti itu, lalu kita menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah, itu anak-anak umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan bimbingan dan petunjuk dan ampuni. Lalu kita meneteskan air mata. Siapa di antara kita yang seperti itu? Kita sering congkak dalam beragama. Seolah-olah sudah punya sorga kesana kemari. Yang tampak adalah kesombongannya. Tidak bisa menghargai orang lain, merendahkan orang lain. Seolah surga dibawa kemana-mana. Belum. Kesombongan itu yang akan menjauhkan kita dari surga. Kesombongan dengan beragama. Ada imamnya orang sombong dalam beragama. Namanya Imam Iblis. Imam Iblis. Iblis itu ibadahnya banyak. Karena ibadah banyak, congkak dia. Disuruh sujud penghormatan kepada mbah kita Nabi Adam, nggak mau, karena menganggap bahwasanya siapa sih Adam nih kok saya suruh sujud sama Adam, prestasinya apa? Aku tuh sudah sujud kepada Allah ribuan tahun. Sampai begitu hebatnya iblis dalam beribadah, diangkat bersama rombongan para malaikat. Congkak dalam beragama. Hati-hati yang beragama, yang sudah punya ilmu fikih, ilmu tafsir, menghafal Quran segala macam, hati-hati. Ilmu congkak ini masih bisa masuk ke hati masing-masing, sombong, rendah di hadapan Allah. Maka kuncinya sederhana. Biasakan memandang orang yang masih dalam kesesatan dengan pandangan kasih. Kemudian ajak mereka dengan penuh kasih, bukan caci dan olah-olahan. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Kita bisa berdamai di dunia dengan saudara-saudari kita, kerabat kita, dan kelak kita damai di surga. Karena kita telah berdamai kepada Allah di saat kita berada di dunia. Mari kita mohon kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita mohon kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami yang ada di sini ya Allah. Kami punya anak-anak yang ada di rumah.
Kami punya keluarga yang ada di rumah. Kami punya tetangga yang ada di kiri kanan rumah. Kami punya kawan di kantor yang bekerja bersama kami. Kami punya grup di WhatsApp kami, ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua segala kebaikan, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kepada kami kasih sayangmu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni kami dari segala dosa kami yang sungguh amat banyak, yang kami tidak akan mampu menghitung dosa kami, dan Engkau sungguh maha tahu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, tampakkan, ya Allah, dosa dan kesalahan kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah menyesal lalu mohon ampun kepadamu, ya Allah. Dan tutup kekurangan kami di mata saudara-saudari kami. Dan kami mohon, ya Allah, tutup kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami, ya Allah. Jangan tampakkan kejelekan siapapun dari hamba-Mu, ya Allah. Tutup mata kami dari melihat aib orang lain, ya Allah. Dan buka mata kami untuk bisa melihat aib diri kami sendiri. Mudahkanlah kami menyesali dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha kasih, Engkau yang menguasai hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari kebencian kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kebencian kepada sanak kerabat dan saudara. Jauhkan, ya Allah, bersihkan hati kami dari dengki kepada sesama kami, ya Allah. Kedengkian, ya Allah, kami mohon. Jauhkan kami dari benci dan dengki, maka kami mohon, ya Allah. Jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang menganiaya kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang berprasangka buruk kepada kami mohon, ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, jangan hukum mereka karena berbuat salah kepada kami. Ampuni dan berikan kesadaran dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami ingin punya hati yang bersih, ya Allah. Tidak ada kesombongan di hati kami, ya Allah. Tidak ada dendam dan benci. Dan kami mohon, ya Allah, dengki di hati kami hilangkan, ya Allah. Jika ada sanak kerabat tetangga kami yang sukses, ya Allah, lalu hati kami mendengki kepada mereka, maka kami mohon tambahkan kesuksesannya, ya Allah. Jika kami mendengki sahabat kami yang sukses, maka tambahkan, ya Allah, kesuksesannya. Dan hilangkan dengki di hati kami, ya Allah. Dan jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon berikan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon, ya Allah, hilangkan dengki di hati mereka. Kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa kami yang sangat banyak, ya Allah. Dosa mata kami yang sering melihat yang haram, Kau maha tahu. Tetangga kami tidak tahu, orang yang bersama kami tidak tahu, tapi Engkau maha tahu. Ampuni dosa mata kami, ya Allah. Mata ini, ya Allah. Ya Allah, sungguh jika Engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosa kami, sudah cukup pantas untuk Kau hancurkan teramat banyak dosa mata kami. Tapi kami mohon, ya Allah, jangan hancurkan mata kami. Jaga mata kami dan ampuni mata kami, ya Allah. Telinga kami, ya Allah. Dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, dan dosa kami yang itu, ya Allah. Dosa yang itu, ya Allah. Dosa yang itu, ya Allah, Engkau maha tahu tentang dosa itu, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Kami tidak ingin menghadap-Mu membawa dosa itu, wahai Zat yang maha pengampun, wahai Zat yang sangat luas pengampunannya, ya Allah. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Ampuni guru-guru kami, ya Allah. Ampuni siapapun yang bersama kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah, sehingga kami tidak mengambil yang haram. Siapapun saat ini, detik ini, ya Allah, yang berada dalam kubang kehinaan dengan banyak dosa, kami mohon, wahai Zat yang maha mulia, angkat mereka, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah. Yang pernah, ya Allah, siapapun, jika ada di antara kami atau yang mendengar suara ini pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina yang hina itu, ya Allah, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah. Bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya, dan ampuni dosanya. Dan kami mohon tutup aibnya, ya Allah. Dan siapapun dari kami, ya Allah, yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, ganti dengan rezeki yang halal penuh berkah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan riba, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir ini ada suami yang zalim kepada istri, kami mohon, ya Allah,
Berikan kesadaran saat ini sehingga kembali menjadi orang yang penuh kasih dengan istri. Dan wanita-wanita yang di rumah-rumah sana ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering dolim kepada suami, kami mohon berkat kehadiran suami di tempat mulia ini, lembutkan hatinya ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami kakak beradik yang bermusuhan gara-gara rebut waris, ya Allah, perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir kakak beradik yang berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka saat ini juga ya Allah, sehingga mereka tidak jadi berebut, bahkan mereka saling mengutamakan saudaranya dengan cinta ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni kami, dan kami mohon ya Allah, angkat wabah dari kami ya Allah, ganti dengan rahmat-Mu ya Allah. Ganti dengan rahmat-Mu ya Allah, angkat wabah dari kami semua ya Allah. Jadikan kami saling mencintai, jauhkan kami dari prasangka buruk, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari segala penyakit hati ya Allah, dan jauhkan dari kami dari penyakit zahir ya Allah. Wabah angkat dari kami, ganti dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allah wardu 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadha bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi rasulika ajma'in. Allahumma ya rabbana adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zina waz zalazil wal mihan ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا الله العظيم يؤتيكم واذكروا الله العليم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.